Oke, ya. Jadi hari ini kita akan melakukan eksperimen, ya. Teman-teman akan melakukan eksperimen tentang object recognition, gitu ya. Bagaimana kita bisa mendeteksi gambar, ya, mendeteksi gambar, melakukan rekognisi pada gambar, kemudian video dan real time, secara real time, gitu ya. Nanti menggunakan kamera di laptop kalian masing-masing gitu ya, di tempat kalian masing-masing. Nah, pertama-tama teman-teman harus install Anaconda-nya dulu. Yuk, silahkan. Apakah seharusnya sudah siap ya? Karena minggu lalu saya sudah bilang ke teman-teman kalau teman-teman silahkan install ya. Coba kasih jempol dulu kalau sudah install. Oke, saya sudah lihat jempolnya. Ya, aman ya. Nah, kalau sudah berarti disuruh ini install. Nah, kita suruh buka ya. Mari kita buka teman-teman. Jadi teman-teman sudah punya tampilan kurang lebih seperti ini ya. Ini adalah Anaconda navigatornya ya, disesuaikan dengan tipe kalian masing-masing ya. Nah, kurang lebih nanti teman-teman akan punya halaman home. Oke, seperti ini. Kemudian environments, learning, community gitu ya. Nah, nanti teman-teman bisa membuat environment. Environment ini untuk apa sih gitu ya? Jadi biasanya satu project dengan project yang lain itu mempunyai setting yang berbeda. Contohnya apa? Mungkin di project Bayesian ini membutuhkan Python versi 2. Tapi nanti di project FRCNN saya membutuhkan Python versi 3. Oke, nah supaya bisa mengakomodir semua, istilahnya adalah requirement yang diperlukan dalam menjalankan project. Jadi teman-teman itu boleh membuat environment kalian sendiri setiap project. Nah, jadi enaknya pakai Anaconda itu seperti itu, ya. Karena kalau tidak kita bisa ini ya, bertabrakan ya. Mungkin nanti project 1 jalan, project 2-nya tidak jalan. Karena apa? Oh, tipe Python-nya sama tipe TensorFlow-nya tidak match, tidak cocok. Ya, jadi cukup hati-hati sekali di dalam melakukan instalasi ya. Terkadang itu membingungkan ya teman-teman, apalagi kalau kita nggak begitu paham gitu ya. Karena versi Python itu kan selalu berkembang ya. Versi Python, kemudian saya kasih satu contoh ya. Misal ini, dia Python-nya versi ini ya, ini Python saya versi 38, 3819. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, ini versinya tuh banyak sekali. Oke, kenapa kok bisa banyak sekali seperti ini? Ya, memang disesuaikan dengan ini ya, kebutuhan ya teman-teman. Setiap saya kurang tahu setiap bulan atau setiap tahun, intinya Python version itu juga selalu diperbarui gitu ya. Ya, 3 titik misal ya, 3 titik 11 aja 0, 2, 3, 4, 5 sampai 13. Kemudian ketemu 3.12 sampai berapa gitu ya. Sebagian besar sama, mirip-mirip, tapi banyak juga yang diupdate gitu ya. Ada banyak code-code yang bisa berjalan di Python version terbaru, tapi dia nggak bisa jalan di Python version yang lama. Ya, ataupun sebaliknya, ada code-code yang dia tuh mau Python versionnya yang lama-lama, ya, karena kalau yang terbaru tuh mungkin harus menyesuaikan dengan library-library lain yang lebih advance misalkan. Ya, jadi itu ya tantangannya di situ. Nah, kemudian untuk kasus kita, kasus yang ini tadi, ya, teman-teman disuruh create new environment, klik tab environment, create new environment, name-nya misal YOLO, package Python yang diperlukan tuh 3.6.13 ini aja udah bisa. Ya, jadi teman-teman silahkan, nah ini kebetulan punya saya, Python versionnya 3.8, bisa juga bisa. Ya, karena tadi terserah ya, mau sama juga boleh. Misalkan ini tadi
YOLO. Jadi dikliknya di sini ya teman-teman. Ini ada klik create. Misal namanya YOLO. Tadi Python versionnya dia minta 3.6.13 ini. Kemudian create aja. Nah, silahkan ditunggu dulu ya. Oke. Baru nanti kalau sudah, sebentar ya, ini agak lama ya. Sabar. Nah, setelah ini ya, environment-nya sudah terbuat ya, nanti teman-teman bisa create ini ya, open terminalnya ya, karena kita akan berinteraksi lewat terminal. Oke, coba apakah teman-teman sudah punya environment? Oke, sudah ada jempol. Aman ya, belum ada error lah ya, belum ada error, oke. Masih buat environment yang baru, oke. Nah, mana tadi? Memang untuk Anaconda ini agak sedikit berat ya teman-teman, aplikasi Python, Anaconda, kemudian nanti apalagi berhubungan dengan image detection, recognition itu agak sedikit berat ya. Jadi teman-teman sabar ya. Teman-teman saya nggak pakai yang ini, saya pakai yang punya saya aja karena nanti kalau install library-library itu agak lama ya. Jadi saya pakai yang sudah ada aja ya. Nah, oke. Jadi asumsikan teman-teman sudah punya environment YOLO atau ini punya saya YOLO versi 8. Nah, cara buka terminalnya silahkan ini diklik open terminal. Oke. Saya ulangi lagi. Klik open terminal. Nah, akan muncul ini teman-teman. Akan muncul command prompt seperti ini gitu ya, konsol. Nah, kita akan berinteraksi lewat sini. Nah, disuruh ngapain ini ya, open terminal. Kemudian teman-teman sudah download project ini ya. Ini satu project di-download. Oke, ini semua di-download. Nah, silahkan letakkan di folder kalian di mana. Nah, kalau saya punya saya ada di sini teman-teman. Ada di folder E, project YOLO object detection. Oke. Nah, silahkan punya teman-teman disesuaikan ya. Nah, berhubung punya saya ada di E gitu ya, jadi saya harus masuk ke direktori E. Kebetulan di tutorial ini ada di folder D gitu ya. Nah, laptop saya itu sudah saya rubah ya teman-teman settingannya. Jadi sekarang punya saya ada di E. Caranya bagaimana? E.2. Kalau punya teman-teman ada di D ya D.2 dan seterusnya. F ya F.2 gitu ya. Nah, setelah itu kita akan mengarahkan path-nya gitu ya, alamatnya, ya kan? Nah, ini harus hati-hati, berarti alamatnya ada di sini kan teman-teman. Ini silahkan di-copy. Nah, untuk masuk ke folder berarti teman-teman harus pakai CD. Nah, mungkin teman-teman yang pernah mengambil mata kuliah sistem operasi, yang pernah memakai Linux gitu ya, yang berinteraksi dengan command prompt. Jadi ada code-code seperti ini ya, ini dipakai ya memang gitu. Nah, kita pakai CD spasi, kemudian pastekan alamat dari project yang kita mau buka tadi. Nah, setelah itu apa? Enter. Ya. Nah, sekarang ini sudah mengarah ke sini teman-teman. E project YOLO object detection. Oke. Silahkan saya tungguin dulu ya. Coba saya cek ada jempolnya nggak ya.
Oke, ya. Jadi sudah diarahkan ya. Oke, nggak bingung ya. Kalau ada yang bingung, ini saling membantu ya teman-temannya yang sudah jempol-jempol tadi ya, Marcel ya dan lain-lain tuh kalau ada temennya yang tanya diajari ya. Terus, nah ini sudah mengarah ke sini kan teman-teman ya. Selanjutnya kita disuruh kita install library yang dibutuhkan teman-teman. Nah kebetulan ini butuh NumPy ya. Nah berarti kita harus klik ini di copy aja, copy gitu ya. Jadi NumPy itu library ya. Kita bisa install library pakai Conda install atau PIP install, jadi disesuaikan ya. Nah kalau di contoh ini kita pakainya Conda install ya nggak masalah ya. Tapi saya udah install ya. Oke, nah terus nanti langsung di yes saja ya. Teman-teman silahkan di yes. Yes berarti Y ya, ketikkan Y. Tadi kan pertanyaannya Y atau N. Nah berarti silahkan diketik Y gitu. Oke. Udah ada jempol, nggak ada, belum ada error ya, belum ada error yang berarti ya. Oke. Kemudian kita lanjutin ya, butuh apa lagi? Oh butuh OpenCV ya, butuh OpenCV teman-teman. Jadi kita install OpenCV. Kalau nanti di laptop kalian lama ya sabar ya, sabar. Ditunggu aja sampai selesai ya. Y. OpenCV juga library ya teman-teman. Jadi kita install library-library yang diperlukan. Nah kalau teman-teman pengen tahu apa sih, nah ini ada apa namanya dokumentasinya ya. Ini NumPy ya. Kita kan install ini nih tadi nih. Nah coba ya. Terus kita install apa namanya OpenCV. Nah ini juga library gitu ya. Walaupun memang ya minggu lalu kan saya terangkan ya teman-teman, basic dari deep learning itu apa? Matrix ya kan, perkalian matrix, tambah-tambahan matrix, ada fungsi softmax ya, ada loss function dan seterusnya. Tapi kan saya juga bilang kalau tidak usah khawatir karena kita kan bukan orang mathematics yang akan oprek coding apa formula matematikanya, tapi kita menggunakan gitu ya. Dan salah satunya ya ini ya, kita library-library yang dipakai atau diinstal ya, yaitu misal NumPy dan ini adalah OpenCV. Oke. Terus disuruh ngapain ini? Mari kembali ke sini. Oke. Oh, sudah ya. Kalau sudah, berarti bagaimana untuk detect image gitu ya. Detect image itu pakai ini ya. Jadi pakai perintah Python. Python ini artinya apa? Memanggil coding Python. Ada coding yolo.py teman-teman. Yolo.py. Py itu Python. Ya, kalau Jupyter Notebook beda lagi IPYNB gitu ya. Nah, ini berarti Python yolo.py image. Nama image-nya apa? Ya, ini ada di folder image, ada image a.jpg, kemudian ada folder YOLO, kemudian kita panggil YOLO Coco. Nah, YOLO Coco ini isinya adalah weight, kemudian YOLO V3 names, ya, jadi objek-objek apa yang akan dideteksi. Ya, yuk kita coba aja. Jadi kurang lebih seperti ini.
Nah, dia ada ini ya, loading gitu ya, ada loading YOLO from disk gitu ya, YOLO took 0,8 seconds gitu ya, teman-teman. Cepat sekali gitu ya untuk mendeteksi objek-objek yang ada di dalam gambar tersebut gitu ya. Contohnya ini ada bottle, ada dining table, ada gelas, ya, ada vase. Nah, ini adalah akurasinya ya, ada nilai confidence gitu ya. 0,99 berarti 99% ya. Ini tinggal dikalikan 100% gitu loh. Jadi kan 0,6165 berarti 61,65% ya. 0,5095 kali 100 berarti 50,95% gitu ya akurasinya. Dan ditandai dengan nilai confidence gitu ya, tapi dia harus dikalikan 100 dulu ya, dikalikan 100%. Begitu. Yuk, ini tinggal di enter aja nanti dia hilang. Apakah bisa? Mana tadi? Jempol. Saya belum lihat jempol. Yang sudah bisa satu gambar aja. Nah, struktur foldernya teman-teman, ini kan tadi yang saya bilang ya, di YOLO Object Detection tadi sudah ada image gitu kan. Nah, image pertama yang kita coba apa? A.jpg. Ya, ini ada B.jpg, ini ada living room, ada baggage claim gitu. Nah, semua image yang mau kamu deteksi silahkan dipastekan di sini. Ini taruh di sini. Kemudian tadi ada yang namanya YOLO Coco. Nah, ini coco.names, masih ingat? Karena kita menggunakan, kita tuh pakai Coco dataset. Coco dataset bisa mendeteksi 80 kelas, ya kan? Nah, ini listnya. Sorry. Ya, ada person, bicycle, car, dan lain-lain. Sampai 80. Nah, ini kita perlu ya, karena kan kita mau mendeteksi objek itu tuh kelas labelnya apa. Ya. Selanjutnya, config. Nah, config ini kita kopikan aja. Ini bisa di-download ya. Kebetulan kita menggunakan YOLO versi 3. Ya, jadi kita langsung pakai ini aja. 80 kelas, filternya 255. Masih ingat nggak minggu lalu? Ya kan? Nah, terus untuk weight ini download aja. Berarti ini sudah hasil dari training, hasil dari model pelatihan itu berupa weight. Nah, kebetulan kita pakai YOLO V3, Coco dataset, sudah ada weight-nya. Berarti tinggal di-download gitu loh. Ya. Nah, kalau kita telusuri lagi teman-teman, ini tadi code-nya ya. Code-nya YOLO.py gitu kan. Nah, yang penting-penting itu apa? Import. Jadi kenapa kok kita harus install NumPy? Kenapa kita harus install OpenCV? Ya, jadi kita install library yang diperlukan, gitu ya, import gitu. Setelah itu ini argumennya, ya. Ini yang warna kuning itu penting ya. Jadi kenapa kok kita memanggil usage-nya itu bisa seperti ini. Nah, setelah itu teman-teman lihat ya, load the Coco class label our YOLO model. Nah, ini ada YOLO ya, coco.names, jangan sampai salah ya. Setelah itu, yang penting lagi apa? YOLO V3 Wedge dan YOLO V3 Config CFG. Jadi yang warna kuning-kuning ini penting gitu ya, karena apa? Itu yang dibaca. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan itu tadi gambar, kemudian sudah ada kotaknya ya, dan prediksi atau perhitungan dari nilai confidence-nya berapa yang ditandai dengan akurasi tadi. Ya, box, confidence, class ID. Ya kan? Nah, coba ya, ini dicoba yang tadi saya punya gambar B ya, kita ganti. Ini ya. Jadi kan ada box ini yang warna kuning. Persen itu berarti kelas ID.
Kemudian 0,9996 ini nilai confidence. Tapi ingat, nilai confidence dikali 100% berarti 99,96%. Ya, jadi ini ya contohnya ya. Nah, ini tadi ya menjelaskan di sini. Kemudian untuk standar ya, kenapa boxnya itu bisa warnanya kuning dan seterusnya, ini bisa diatur ya teman-teman. Ya, bisa diatur di sini ya. Tapi ini nggak begitu penting lah. Ya, intinya adalah teman-teman bisa mendeteksi gitu ya. Nah, ini ya bisa menghitung juga ya waktu yang dipakai oleh YOLO untuk mendeteksi itu berapa. Makanya dia bisa muncul sepersekian second gitu ya. Berapa second dan seterusnya. Oke, mana lagi tadi? Nah, ini ya, kenapa box-nya tadi ya. Ini kan dia bisa menampilkan box, ya kan? Ada nilai X, Y, lebar, tinggi. Masih ingat kan teman-teman format label itu ada nilai X, ada ID, nilai X, nilai Y, lebar dan tinggi. Oleh karena itu kenapa kok pada saat pendeteksian tuh bisa tahu gitu ya letak kotaknya tuh di mana gitu loh. Nah, itu karena ada rumusnya tadi ya. Kemudian kita bisa menghitung koordinat tadi dan menampilkannya gitu ya. Nah, menampilkan kurang lebih seperti ini. Nih. Ya, kemudian input teksnya juga ya. Bisa diatur warnanya ya teman-teman. Kalau nggak suka warna kuning, nggak suka warna pink, ini bisa diatur semua. Size-nya berapa ini bisa diatur. Oke, nah nanti bolehlah trial dan error sendiri. Ya, tapi yang paling penting yang di atas ini tadi, yang warna kuning, ini yang paling penting. Karena kalau ini salah, nggak akan terdeteksi teman-teman. Ya, cara memanggilmu salah tidak akan terdeteksi. Nah, coba silahkan coba gambar yang lain ya. Ini tadi yang living room. Yuk kita coba living room. Nah, ini kayak gini. Oke. Coba, saya belum lihat jempol loh. Ayo kasih jempol yang sudah bisa. Kasih jempol. Teman-teman, silakan. Atau ada yang error? Coba kasih tahu saya error di mana, coba. Saya error. Andika ya? Iya. Coba share screen. Sebentar. Ya. Ini cara share screen gimana? Oke, ada tanda panah di tengah-tengah. Teman-teman sambil belajar ya, karena harus tahu lah gitu ya. Nggak usah takut ya. Namanya error, namanya juga belajar. Kalau nggak error sudah pintar ya nggak perlu ambil kelas kan begitu ya. Udah muncul? Jadi lagi proses, coba ditunjukkan. Ini saya error bagian waktu masukin yang bagian ini setelah habis install open CV-nya. Coba di bawah. Jadi tahu direktorimu ini nggak ada. Iya. Mana coba projectmu di C. Iya di C. Coba Udah bisa lihat masuk di C. Lihat foldernya coba. Oke, ini. Ini C project. Nah. Oke, gini aja. Hey, YOLO Object Detection yang angka-angka ini kamu rename aja coba. Oke. Back. Back satu lagi. Nah, di rename aja apa yang gampang. Kalau begini aja enggak apa-apa ini? Enggak apa-apa. Oke. Ditutup dulu karena ketika dipakai kamu nggak bisa rename. Oh, oke. Ini berarti nutup lewat terminalnya atau gimana? Karena kalau di rename tuh dia mendeteksi kalau ada file yang terbuka, dia nggak mau. Tutup aja terminalnya, ulangi lagi.
Nggak Oke. apa-apa kok. Ini di rename dulu, sudah di rename mana tadi foldernya. Jangan Oke. dibuka dulu. Oke, ini try Oke, again. udah, Oke. sudah. Terus coba masuk tuh di YOLO Object Detection, masuk dulu foldernya. Bukan di sini, jangan di sini, di yang tadi. Di C-mu dulu, di C. Oh, oke. Di C udah. Itu nanti Lalu? kamu masuk lagi kan, klik-klik gitu. Nah, berarti kan ada 2 YOLO Object Detection, betul nggak? Iya, iya. Struktur foldermu berbeda dengan punya saya, ya. Oke. Ini kamu klik-klik lagi, sekali lagi. Oke. Nah, di atas itu kamu kopikan. Atas di pet, Oh, ya, ini klik. Ha, copy address ini ya. betul. Lalu Nah, masuk ke baru terminal lagi. masuk ke, ya, Terminal. masuk ke terminal. Oke, terus CD, CD. Ini ya. enter. Oke, terus tadi disuruh apa? Python, YOLO, apa tadi? Ngopi aja. Sebentar Bu, tak mau ngelokot WhatsApp dulu. Kamu dicari ibumu loh, Dek. Iya. Itu ada paket tuh, talangi dulu, suruh bayar. Sudah. Tadi apa? Code-nya Python apa tadi? Oke, Copy ini paste saja. tadi, bentar. Buka di tutorialnya. Ini ya, Ya, Python YOLO ini ya. ya. Bu, ini nggak bisa di copy, Bu. Bisa mulai dari Python. Ya wis ngetik, kalau nggak bisa Oke, ngetik ngetik. aja. Heeh. Python YOLO. Mm-mm. Apa sih? YOLO. YOLO.py, .py. ya, image. Image. Ini tak copy Image. ini. Nah, di chat. No, bukan di WhatsApp, di ini. Oh, Diano. Oke. Nah, bisa kan lihat chat? Bisa. Ada chat. Ya, itulah. Nah, Itu dihapus dulu. Ya, coba enter kok nggak keluar apa-apa ya? Oh, sebentar. ini loading. Oke. Sabar. Kau pakai laptopmu, Dek? Ini, Dek. Iya, pakai laptop sendiri. Laptop apa ini? Asus. Iya, Asus. Apa spesifikasinya? Apa Spesi. nih? Kamu udah install OpenCV atau belum? Sudah. Udah Udah install berhasil semua. OpenCV. Udah berhasil semua? Ah. Kamu project di C itu kan di user, dia punya hak akses nggak? Terkadang tuh kalau folder ada di C itu nggak bisa terbaca karena dia nggak ada hak akses, betul nggak? Cara anunya gimana? Jangan taruh di C, taruh di, kamu nggak punya folder lain Iya, selain satu C. C doang. Oh, oh. Oh. Atau enggak ada yang lain deh yang bisa biar aku ikutin tutornya. Oke, coba kita tanya yang lain dulu ya. Menurutku toh itu C-mu bermasalah sih ini. Makanya dia ketika install OpenCV dia masih error. Mungkin Apa nggak? aku ulang sekali lagi ya, install Tapi ulang. toh jangan di C. Gimana ya? Udah, harusnya toh komputermu tuh dipartisi gitu loh. Karena C itu Ya, kan khusus untuk instalasi yang penting-penting, bukan untuk naruh folder. Mungkin nggak? mudeng. Coba nanti kita lihat yang lain dulu ya. Ya, aku matiin ya. Tapi secara alur ini sudah benar ya, tapi karena instalasinya error, dia nggak terbaca OpenCV-nya, makanya muncul Oke. error di line 28 ya. Coba aku lihat yang lain dulu. Stop sharing. Oke, coba yang lain. Kak, bentar Kak. Ini agak sedikit mengelag. Nah, ada. Oke, silahkan. Error juga nggak apa-apa. Ayo, ada yang error.
Joseph. Yolo Koko belum ada, Yolo Petriwicz ya. Oke, mau siapa dulu ya ini yang kuliah? Satu-satu ya. Joseph dulu, coba di share screen Joseph. Oke, Ci. Sebenarnya errornya kayak sama sih, Ci, tapi saya udah di ini, udah di folder D. Coba. Coba di share screen, sorry. Oke. Udah aman, Ci? Heeh. Nah, errornya sama kayak tadi. Apa tuh CV itu error ini, oke. Coba PIP install ini. Saya tak bikin sini ya. Coba install ini coba. Nggak bisa. Ya kan, nggak bisa kan. Ini coba. Ada OpenCV nggak? Ada loh OpenCV. OpenCV 410. Ada. Oke. Kok lucu ya? Sebentar ya, sih. Kondalisku. OpenCV 410 sama. Tadi yang pas install ini berhasil ya? Nggak ada error apapun ya? Iya, Ci, aman. Mulai dari NumPy ya? NumPy sama OpenCV. Iya, nampai OpenCV udah bisa. Nggak error ya? Aman. Oke. Coba kamu Konda install OpenCV lagi coba. Oke. Jadi teman-teman bisa bayangin ya, jalanin code padahal persis plug ya, di tempat saya jalan, di tempat kamu nggak jalan. Oh, udah, Ci, udah ke-install. Oke. Coba Kondalis, tadi lagi Kondalis. Harusnya ada sih. Udah ada, Ci. Nah, terus toh kamu masuk ke ini aja, Anaconda coba. Nah, ini kan ada install sama uninstall. Yang ini atas. Ini kan? Tengah-tengah ya. Cari yang apa? OpenCV-nya ada nggak? Coba search. Oh, di search. Belum nggak ada. Berarti cari yang not install. Diklik aja not install, terus search OpenCV. Nah, kamu install aja. Ini diklik aja, Ci. Terus itu udah install atau belum? Belum ya? Apply bawah sendiri. Oh. Apply. Coba ditutup dulu ya, berarti si terminalnya tutup dulu terus open terminal lagi. Oke.
gimana tuh, Ci? Lupa aku. D titik 2 di D Oh, D dulu titik toh. 2. Nah, Ya. Oke. Terus dijalanin tadi yang tadi. itulah. Ini di chat ini ada nih. Oh, ada. Heeh. Oke. Oh, Ya emang harus sabar sih teman-teman ya. Kalau ketemu coding terus error itu sabar sih. masih Pasti error, Ci. pasti sama. OpenCV terus coba dong copy ini nih, coba copy ini nih. Copyin errormu ke aku di sini. Ah, oke. Nah, coba aku search ya apa toh errornya ini. Di komen ya, Ci. Ya, Sudah. Mungkin bisa lanjut ke teman-teman yang lain dulu aja, Ci. oke. Terima Oke. kasih. Kok aneh ya? Yang lain coba yang lain siapa nih salah satu lagi? Cik mau tanya ini kenapa apa Hmm. Python saya cuma ada satu version ya, Cik? Mungkin pas download itunya, download Anaconda-nya. Oh, oke. Berarti tak install ulang aja ya, Cik? Betul. Oke, terima kasih, Cik. Si Christine mau tanya, Halo. ini tadi kan aku udah sampai yang langkahnya buat selesai install yang OpenCV-nya itu, terus yang kita nge-training apa namanya fotonya. Nah, Heeh. itu file yang ada di drive itu nanti di-download gitu ya, Dik? Heeh, di-download gimana, Dik? Terus di-download habis itu ditaruh di filenya yang YOLO-nya yang tadi. Heeh, di-download terus taruh di foldermu aja. Oh ya, oke. Habis itu langsung Mhm. di training aja nggak masalah. Oke, Dik. Sebentar ya, si Joseph tadi udah. Andaru tadi YOLO Koko belum ada YOLO V3 Weights. Andaru, weight-nya nggak ke-download. Iya, Ci. Aku udah download di luar terus bisa, Ci. Terus udah bisa running atau belum? Sudah bisa. Coba ditunjukin. Oke. Aku kok penasaran teman-temanmu yang lain kok nggak bisa. Ini, Ci. Heeh. Oke, betul. Coba tunjukin ini, Dik. Apa tadi ya? Berarti kan install NumPy nggak ada masalah, install OpenCV nggak ada masalah, gitu kan? Iya, betul. Tadi itu yang nggak ada di YOLO Koko-nya itu belum ada YOLO 3 Week-nya, Ci. Jadi aku harus Oh iya download toh. di luar. Di folderku yang asli juga nggak ada. Tadi aku lihat nggak ada. Bentar ya. Oh, oke. Berarti mungkin ini problemnya teman-teman. Berarti toh weight-nya tuh nggak kebaca. Nah, betul. Karena dia nggak ada, makanya OpenCV-mu error. Oke, jadi ini coba. Ini saya uploadkan, ya. Saya uploadkan teman-teman, kamu download lagi. Betul, berarti codingnya nggak masalah. Yang masalah adalah weight-nya nggak ketemu. Betul. Oke, Dek, terima kasih. Oke, terima kasih, Nah, Ci. seharusnya ketika nanti kamu file weight-nya ada, nanti nggak masalah. Ya, ini saya sudah apa? Ini ya saya cek juga nggak ada ya ternyata ya. Sorry ya kelewatan. Nah, ini saya uploadkan lagi nih, tapi sabar dulu ya. Nih. Kalau mau download ke ini aslinya juga boleh ya, ambil di tempatnya ini. YOLO V3 Weights. Nih.
Tapi kalau bingung, nanti tak downloadin aja ya. Ini juga bisa ya. Sabar ya. Ya mungkin kehapus ya, nggak sengaja terhapus ini. Oke. Nah nanti yang 2 orang tadi error ya, pokoknya kalau folder nanti yang wait sudah ada, nanti punya Yosep kamu pasti udah bisa. Terus punya Anda apa tadi Andaru ya, tadi juga pasti udah bisa juga. Kalau versi Python tidak sama, apakah aman? Soalnya punya aku cuma sampai versi 3820. Iya nggak apa-apa deh, nggak apa-apa, coba aja. Tadi mintanya 36 berapa ini? 3613 kan? Jadi itu minimal 3613 gitu loh. Terus tadi punya saya pakai versi 38 punya saya 3819 ya. Punya kamu aman, pakai aja 3820 nggak apa-apa. Ya. Oke, sabar ya, 3 menit, 3 menit. Oke, sambil menunggu ya, sambil menunggu kembali lagi ke sini. Nah, nanti tugasnya adalah teman-teman silahkan ini ya, silahkan cari 10 gambar lain ya, 10 gambar yang lain, kemudian 10 gambar, usahakan gambarnya itu ada objek-objek ini ya, 80 objek ini loh ya. Ya tidak 80 semuanya, tapi setidaknya ada objek yang di 80 list ini ya, supaya bisa terdeteksi. Kemudian try to detect using YOLO gitu ya. Oke, ini tugas yang pertama. Nah, yang kedua, teman-teman ini nanti mau coba bagaimana kita bisa mendeteksi video ya. Jadi sama, teman-teman harus install library-nya dulu. Nah, library di sini yang dibutuhkan adalah ini teman-teman, Immutils gitu ya, untuk detect video. Karena kan kita harus membaca dulu ya, merender videonya itu dulu. Nah, jadi nanti dilanjutkan di sini ya, teman-teman install Immutils. Ini ya. Setelah Immutils disuruh apa? Oh, ini bisa langsung nyoba ya, teman-teman. Tapi berhubung video, teman-teman kan tahu ya, video itu, video 1 menit video misal ya. 1 menit video itu kalau dipecah-pecah jadi frames per second, ya dia itu kan berarti dari gambar ya. Nah, teman-teman bisa bayangkan ya, yang ini ya, AirPod AirPod MP4. AirPod MP4 ini dia adalah kurang lebih berapa nih? 23 detik aja loh teman-teman. 23 detik video. Ya. Kalau di frame per second dia jadi 749 frame. 749 gambar. Nah, kemudian setiap frame-nya itu butuh 0,5 second. Jadi untuk memproses video 23 detik membutuhkan waktu sekitar 424 second. Jadi lama ya. Jadi teman-teman sabar ya kalau mau memproses ini. Oke. Nah, kita bisa panggil caranya pakai yang ini ya. Jadi memanggil YOLO video.py ya teman-teman. Jadi code yang dipanggil itu dia berbeda. Nah, seperti ini. Nah, berapa lama dia bisa mendeteksi atau apapun itu tergantung dari kinerja komputermu ya teman-teman.
Kalau komputernya bagus, jadi jauh lebih cepat gitu ya. Kalau komputernya lama, ya berarti membutuhkan waktu yang lama juga gitu ya, tergantung prosesan dari laptop kalian masing-masing. Oke. Nah, yang penting apa di video ini? Yang penting adalah sama ya. Cuman tadi kan yang membedakan itu library-nya ya. Kalau tadi itu butuhnya NumPy, kita udah install. Kemudian OpenCV kita sudah install. Nah, sekarang kita butuh immutils ini tadi. Ya. Dan pemanggilannya ini ya, bagaimana pemanggilan arguments-nya itu juga penting ya. Yang dibutuhkan adalah tentunya coco.names ini penting. Setelah itu dibutuhkan ini ya, YOLO v3 weights-nya itu penting. Kemudian config-nya juga penting. Oke, jadi file ini dia yang harus ada. Nah, setelah itu gitu ya, jadi ini load our YOLO object detector ya, train from Coco dataset AD class. Nah, ini dipanggil ya, configuration path sama weight path-nya. Nah, mulai ini dibaca, videonya mulai dibaca ya, menggunakan CV2 video capture yang digunakan sebagai inputan tadi ya. Kemudian nanti dia bisa mendeteksi sama ya, lokasi ada X, Y, kemudian lebar dan tingginya ya, baru ditampilkan di dalam box-nya tadi ya, menjadi koordinat, terus nanti ada label dan nilai confidence value-nya itu juga muncul ya. Jadi menggunakan non maximum suppression box ya, ada muncul box confidence ya, dan threshold-nya, begitu. Nah, ini cukup lama ya teman-teman. Kalau kita lihat dari struktur foldernya, berarti nanti ada video, ini video yang dibaca, formatnya harus MP4 ya. Kebetulan coding ini hanya untuk format MP4. Nah, ketika di run, nanti dia akan menjadi output. Outputnya adalah formatnya apa? AVI, ya. Ya, kurang lebih seperti ini. Ya. Oke. Nah, supaya bisa menghasilkan output seperti ini, ya ini kamu harus sabar ya teman-teman. Ini masih proses nih. Ya, estimate to finish-nya 621 second. Ya, 1 menit 60 second gitu kan. Nanti hitung aja ini butuh berapa. Gitu. Oke. Nih. Padahal cuma 24 detik loh. Ya, prosesnya dia lama. Begitu. Karena kan harus dicek satu persatu ya. Dia 23 second, 24 second video, dia diproses menjadi 749 frames. Ya. Makanya teman-teman bisa bayangkan ya, kenapa kok dia selama ini gitu. Oke. Kembali ke kalian. Yang gambar dulu ya, yang gambar tadi udah bisa? Yang gambar. Nah, ini ya, udah muncul nih weight-nya. Ini yang harus di-download, taruh di YOLO Kokomo. Oke, setelah itu gambarnya bisa dijalankan, coba. Coba, ayo. Coba kasih jempol yang sudah bisa, yang gambar. Oke. Saya sudah lihat banyak jempol. Oke. Oke. Aman ya. Nah, untuk yang video memang lama ya teman-teman. Untuk video lama, jadi nanti mungkin teman-teman bisa coba sendiri gitu ya. Nanti sambil mengerjakan tugasnya ya, gitu. Nah, terus nanti misal ini ya ada try another video. Nah, ini boleh dicoba silahkan. Kemudian, nah untuk tugasnya silahkan teman-teman cari gitu ya 2 video pendek gitu ya, 2 video pendek yang kira-kira ada objek coco.names-nya. Setelah itu silahkan try to detect using YOLO, oke?
Ya, jadi teman-teman cari 2 video pendek, jangan seperti yang dicontoh ya, karena kan itu videonya sudah saya buat contoh gitu kan. Teman-teman cari video yang lain. Sekalian buat latihan ya. Jangan panjang-panjang gitu ya, 30 detik gitu aja video pendek. Kalau kepanjangan ya videonya kamu potong gitu, kamu trim. Cari video di mana? Macam-macam, di YouTube, di apa namanya, di online ya, di Google gitu kan bisa. Kepanjangan kamu potong, kamu trim gitu. Ya, baru dimasukkan ke coding yang ini tadi untuk mencoba ya, biar bisa atau enggak. Oke? Nah, ini tugas yang kedua. Nah, tugas yang ketiga itu teman-teman harus mencoba yang ini tadi, yang real time. Yang ini teman-teman. Ya, abaikan muka saya yang berantakan ya. Jadi, teman-teman nanti record kamu ya, kamu sendiri memegang benda-benda gitulah di sekelilingmu ya, silahkan. Nah, di record. Nah, itu nanti kita recordnya pakai ini ya, kamera ya, pakai kamera laptopmu sendiri-sendiri. Dan itu nanti bisa disimpan juga. Nah, caranya bagaimana? Caranya adalah ini ada code yang real time teman-teman. Nah, ini ada code real time. Nah, ini sudah ada usage-nya ya. Jadi kamu panggil yolorealtime.py. Nah, output-nya apa? Ini ya. Output a.av. Nah, ini untuk saving the live video to a file. Oke. Tapi kalau kamu nggak panggil output, berarti dia cuma menampilkan aja. Ini ya, for just live stream, kamu bisa panggil yang ini. Begitu. Nah, ini kita nggak bisa coba karena ini di escape aja. Oke. Ini saya nggak lanjutkan ya. Nah, misal yang real time ini. Ini karena kameranya lagi dipakai untuk Google Meeting, jadi dia bingung ya, dia nggak ketemu nih kameranya. Nah, nanti teman-teman coba sendiri ya. Karena kan dia cari kamera di laptop Anda gitu, kemudian nanti bisa langsung mendeteksi ya. Yang ini dia bingung karena apa? Kameranya sudah dipakai untuk kuliah online ya, lewat Google Meeting. Jadi dia nggak muncul. Tapi dia nggak error ya. Ini dia loading YOLO from this starting video capture, tapi nggak nemu kameranya gitu loh. Ya, tapi nanti setelah saya nggak on cam ya, saya sudah selesai meeting, nanti dia akan muncul teman-teman ya, dan bisa disimpan gitu ya. Oke. Nah, berarti nanti tugasnya ada 3 ya. Yang pertama adalah 10 gambar. Ya, 10 gambar silahkan dideteksi menggunakan YOLO. Kemudian 10 gambar, 2 video singkat. 2 video singkat. Nah, itu dideteksi menggunakan video. Kemudian yang ketiga adalah 1 video real time. Oke. Nah, nanti cara menilainya bagaimana? Minggu depan ya, saya akan cek satu persatu. Teman-teman menunjukkan ke saya hasil video yang sudah kamu buat. Ya, tunjukkan ke saya 10 gambar, kemudian 2 video, 2 short video, video pendek saja, kemudian 1 video real time, oke? Ya, jadi semua udah jadi tinggal ditunjukkan ya. Jadi contohnya seperti ini gitu kan, output. Nah, kamu tinggal nunjukin aja. Ini contoh video yang sudah kamu render gitu. Ya. Karena kalau nungguin render sekarang lama. Begitu ya. Jelas ya 3 tugasnya ya. Itu yang harus ditunjukkan. Jadi besok tinggal share screen satu persatu untuk saya cek gitu aja. Jelas? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang error lagi nggak? Coba saya tanya lagi. Ada yang error lagi? Coba saya lihat nanti. Ada yang error. Teman-temannya yang sudah bisa, tolong teman-temannya yang lain diajari ya. Mungkin cara installnya, cara letak padnya, atau apanya lah ya. Coba teman-teman saling ngajari satu sama lain gitu ya. Karena kita kan nggak punya asisten. Ya, kemudian kelasnya juga
online gitu ya. Tapi makanya saya ini record video ya. Nah, tujuannya adalah supaya teman-teman bisa lihat lagi videonya gitu ya. Nah, ini ya, nanti tolong diajari ya Andika ya. Ya. Jangan pelit-pelit ya teman-teman, jangan pelit ilmu ya. Belajar bersama ya. Jangan pelit-pelit. Oke, saling membantu satu sama lain. Jangan lupa absen. Oh iya teman-teman, setelah ini nanti ya kelas deep learning saya yang berikutnya itu saya kedatangan tamu ya. Kedatangan tamu guest speaker. Nah, nanti kelas ini kedatangan tamunya minggu depan gitu ya. Karena kan disesuaikan dengan jadwalnya mereka gitu ya. Nah, tujuannya apa gitu ya? Saya tuh pengen memotivasi teman-teman gitu ya melalui guest lecture yang saya undang gitu ya. Beberapa guest lecture yang saya undang ini merupakan alumni FTU KSW teman-teman ya. Nah, yang kemarin itu ini adalah alumni tahun 2007 gitu ya. Dan beliau 10 tahun ya 13 tahun lah kalau nggak salah ya, 13 tahun berpengalaman di IT software development dan project management. Dan sekarang ya beliau sudah punya posisi yang cukup mumpuni gitu ya. Dan mereka tuh sharing gitu ya, tips and tricks di dunia kerja itu apa dan seterusnya. Jadi nanti seandainya saya share link-link dan teman-teman itu waktunya pas bisa, pas cocok, silahkan join ya. Karena apa? Ini akan menambah wawasan kamu gitu loh di dunia kerja. Ya. Beliau ini sebagai Operation Director gitu ya di PT Kognitif Skema Indonesia dan memang ahli di bidangnya. Ini juga saya kemarin record ya, kalau teman-teman mau mendengarkan ya silahkan ya sambil tiduran gitu dengerin ya, karena apa? Banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat ya dari alumni kita. Nah, untuk yang jam 1 nanti saya ada tamu lagi ya, namanya Marta teman-teman. Marta ini dia alumni FTI tahun 2011. Ya. Nah, sekarang dia itu kerjanya di mana? Di Dubai. Di Microsoft Contact Center Platform Manager ya di Dubai. Dan dia sudah go internasional itu udah lama ya, teman-teman. Jadi dari Jakarta, kemudian London ya. Terus sekarang saat ini dia di Dubai. Nah, nanti dia akan cerita ya bagaimana pengalaman dia 9 tahun, bagaimana bisa bekerja di internasional gitu loh, padahal cuma S1. Ya, nanti dia akan share tips and triknya. Ya, jadi dia dari Jakarta, terus dari London, kemudian Dubai sampai sekarang. Jadi cukup menarik ya teman-teman. Ada banyak sekali alumni-alumni FTI yang punya karir yang sangat cemerlang ya, bahkan berkarir di luar negeri. Nah, mudah-mudahan dengan sharing seperti ini itu sudah bisa memotivasi teman-teman juga ya, karena kalian ini akan jadi seperti mereka gitu loh, 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan gitu. Ya, jadi nanti kalau ada waktu silahkan join ya. Gitu. Oke.